Masih sering keluar rumah tanpa pakai masker? Atau mungkin sudah semakin enteng ketemuan di sana-sini tanpa memperdulikan protokol kesehatan? Atau masih ragu kalau COVID-19 itu ada? Halo sahabat ID Cabang Jember, saya Atika Purnamasari, spesialis penyakit dalam, dokter spesialis penyakit dalam dan penyintas COVID-19. Banyaknya informasi yang beredar tentang COVID-19 membuat banyak permasalahan muncul. Salah satunya adalah stigma negatif kepada para penyintas penyakit ini. Itu pun hanya salah satu dari masalah yang ada. Belum lagi sebagian orang yang masih menganggap bahwa virus ini adalah fiksi yang hanya muncul untuk menakut-nakuti. Ketika kita hanya berkutat dengan prasangka yang tidak berlandaskan fakta, maka mustahil pandemi ini akan bisa kita lewati bersama. Kawan-kawan, mungkin hanya sekedar melihat di layar media tentang bagaimana tenaga medis kita benar-benar melihat fakta adanya COVID-19. Bahkan tidak jarang di antaranya harus terinfeksi COVID-19. Saya adalah salah satunya. Kekhawatiran selalu ada, namun mundur bukanlah pilihan. Kami tetap harus menjaga garda kesehatan agar masyarakat bisa mendapatkan hak pengobatan dan pelayanan. Saya masih beruntung, COVID-19 yang menginfeksi tidak memunculkan gejala. Saya juga termasuk orang yang masih berada di lingkungan yang paham dan memberikan support yang baik ketika harus melakukan prosedur kesehatan sebagai orang yang terinfeksi COVID-19. Tapi, bagaimana dengan di luar sana? Sudahkah kita menjadi orang yang paham tentang hal yang harus dilakukan ketika ada orang di sekitar kita yang terinfeksi COVID-19? Faktanya, masih banyak orang yang memberikan stigma negatif kepada orang yang dinyatakan positif COVID-19. Dan hal ini bukan langkah yang produktif untuk mengakhiri pandemi. Perlakuan buruk yang diterima penyintas COVID-19 dari masyarakat antara lain menjadi buah bibir, dijauhi dan dikucilkan, dijuluki penyebar virus, dibiarkan tidak menerima bantuan, diusir dari tempat tinggal, dibully di media sosial dan diberhentikan dari pekerjaan. Kawan-kawan, perlakuan di atas sangatlah tidak perlu karena akan menimbulkan dampak psikis yang besar kepada penyintas COVID-19. Mereka akan merasa khawatir, cemas, insomnia, bahkan depresi. Bukan seperti itu seharusnya. Kita bisa mengganti sikap negatif kita dengan bantu mereka memenuhi kebutuhan dasarnya jika mereka sedang melakukan isolasi mandiri. Pastikan mereka tidak perlu keluar rumah karena lingkungan sudah menyediakan kebutuhan hariannya. Tetap jaga komunikasi meskipun hanya sebatas virtual. Semangati mereka karena pandemi adalah momen kita untuk melatih empati terhadap sesama. Kalau stigma ini dibiarkan dan terus ada, maka akan menjadi citra negatif bagi para pasien COVID-19. Mereka akan cenderung merahasiakan dan tidak melaporkan penyakit COVID-19 yang ia derita. Ini akan menyulitkan pelacakan yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau pelacakan tidak maksimal, maka potensi penyebaran akan terbuka lebar. Jika sudah dinyatakan sembuh, bisa menularkan virus lagi nggak ke orang lain? Pasien yang sudah sembuh tidak bisa lagi menularkan ke orang lain, tetapi masih bisa tertular kembali. Oleh karena itu, penerapan 3M secara ketat wajib dilakukan. Jika kerabat baru sembuh dari COVID-19, bagaimana seharusnya kita berinteraksi di dekatnya? Pastikan mereka sudah melakukan karantina selama 14 hari. Tetap menggunakan masker selama berada di bawah atap yang sama dengan penyintas COVID-19 selama masa karantina mandiri.
Pisahkan tempat makan Anda dengan penyintas COVID sampai masa karantina selesai. Terapkan gaya hidup sehat, makan bergizi, dan olahraga yang teratur. Tetap ikuti protokol kesehatan. Pastikan Anda berada dalam kondisi yang sehat agar tidak menularkan virus penyakit lain ke penyintas COVID-19. Kawan-kawan, virus ini adalah virus baru. Para ahli dan pemerintah terus berupaya memberikan solusi terbaik untuk menangani wabah ini. Kita memegang peranan kunci keberhasilan pengendalian wabah ini. Maka mari lakukan peranan kita sebaik-baiknya. Patuh jalankan protokol kesehatan dan terus lakukan hal baik selama pandemi. Bersama, kita akhiri pandemi ini dari bumi Nusantara. Oke, demikian penjelasan dari saya kali ini. Selanjutnya, kita mau bahas topik apa lagi di channel YouTube ID Jember Official? Yuk, tulis saran dan masukan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notifikasi pada video ini agar kamu menjadi orang yang pertama mengetahui video kita selanjutnya. Sampai jumpa, masyarakat sehat, masyarakat sejahtera.